Oke, di sesi ini mungkin untuk menu gue bakal jadi dua ya. Jadi yang pertama itu soal pay to win di dalam gaming. Video berikutnya atau menu berikutnya gue bakal ngebahas satu game yang menurut gue ini emang the real definition of pay to win. Tapi untuk pertama mungkin gue langsung aja kali yang ngebahas kenapa pay to win itu bisa ada gitu ya di dunia gaming. Mungkin kalau lu yang pernah main game kayak model Genshin Impact atau game Honkai Star Rail atau sekarang yang ada kalau nggak salah namanya apa sih namanya? Bentar, gue cari dulu deh di Google Translate ya. Wuthering Waves. Nah, lu udah tahu kan namanya apa? Ya pokoknya itulah namanya. Jadi game ini Wuthering Waves. adalah gue singkat aja jadi WUA. Jadi game-game ini memang sifatnya adalah game yang bisa dibilang ya kalau dibilang pay to win banget sih bisa. Cuma game ini enggak mengenakan pay to win banget ya. Sebenarnya kalau dibilang yang pay to win ya game-game kalaupun misalkan lu bener-bener ngusahain gitu ya buat dapetin satu karakter atau satu weapon yang memang khusus dan memberikan efek luar biasa. Nah, itulah yang biasanya kita kenal sebagai pay to win. Tapi ada juga beberapa definisi dari pay to win yang sebenarnya secara lebih luas gimana caranya lu membayar apapun mode transaksinya ya. Jadi kayak misalkan nih, lu mau bayar currency, lu mau bayar paket atau lu mau bayar item yang memang khusus untuk lu pakai gitu ya. Dan dengan pakai item, dengan pakai paket atau dengan lu beli suatu currency, lu bisa membeli barang atau bisa istilahnya mendapatkan sebuah value yang lebih yang nantinya itu bisa menyelesaikan quest lebih cepat atau bahkan bisa membuat tim lu, karakter lu atau bahkan ya mungkin di guild lu ya itu bisa menjadi nomor 1 di seantero server ya mungkin ibaratnya seperti itu. Nah, kenapa pay to win ini kejadian? Karena sebenarnya pay to win dilandasi oleh ego. Ya sadar atau nggak sadar kita main game itu untuk sekarang ini ya lebih ke masalah mental atau masalah ego. No for today. Batuk, flu aja. Kamu. This is life. Jadi dengan adanya model pay to win seperti ini, orang-orang jadinya punya semacam ego atau punya semacam determinasi yang mereka tuh pengen jadi yang terbaik, mereka pengen jadi yang mentereng, mereka yang pengennya tuh ya pokoknya number one lah di setiap kondisi. Tapi kadang-kadang orang tuh salah ya ngebedain antara pay to win sama pay to play. Pay to play itu ya game yang memang dari awal lu harus beli dulu. Baru ketika lu misalkan nih mau mainin gamenya, setelah lu beli si game ini, lu bisa mainin dengan bebas. Nah itu istilah dari pay to play. Kalau pay to win itu pada dasarnya lu pengen menang atau lu pengen cepat selesaiin quest biar lu bisa masuk ke quest berikutnya. Tujuannya kalau misalkan lu udah lebih cepat untuk selesainya, ya harusnya lu bisa dapat poin lebih kan. Dan itu adalah tujuan dari pay to win. Tujuannya bagus gak sih? Mungkin kalau buat orang yang balik lagi ya, mereka punya gengsi, mereka punya ya pokoknya yang tadi being number one in all sectors, mereka juga pastinya sih mikir kalau gue mendingan bayar aja deh daripada gue grinding lama-lama, terus hasil dari grinding gue ternyata ya nggak seberapa. Orang-orang juga yang gue tahu ya sekarang untuk kaum urban mereka juga udah merasa ya pay to win itu hal yang sangat biasa dan juga bukan hal yang tabu untuk dilakukan. Sayangnya gue masih melihat beberapa orang terutama untuk di kalangan anak-anak dan remaja mereka menggunakan cara pay to win ini dengan nggak benar. Buat anak-anak dan remaja ini sangat berisiko. Kenapa? Karena mereka nggak mengerti bagaimana transaksi di dalam sebuah gaming itu terjadi. Maksudnya begini,
Anggaplah misalkan ya, gue mau beli item, misalkan kalau di Counter Strike kan biasanya ada tuh pisau dan sarung tangan yang harganya bisa jutaan ya. Harganya mungkin sekitaran 1 juta lah, anggapannya begitu. Gue beli nih, dan ternyata ketika gue coba cek, gue nggak punya tabungan, gue nggak punya kartu debit yang bisa nanti gue bayar untuk si pedangnya ini atau untuk si pisaunya ini. Nah, ketika gue udah incer, gue harus cari cara dong gimana gue bisa beli nih pisau. Salah satu yang terbaik biasanya sih antara pakai kartu kredit atau ya pakai pulsa. Coba deh lu bayangin, bapak lu punya HP, terus di pulsa dia ada sekitaran 400.000 dan dia mikir, oh iya ya, kan gue punya 100.000, bokap gue punya 400.000. Kalau misalkan bokap gue transfer ke gue seharga 400.000, berarti gue harusnya bisa beli pisau dong dengan harga 500.000. Ya meskipun dengan ada pajak atau apa, tapi anggaplah ketika dia transfer dari bapaknya ke akun dia atau ke HP dia seharga 500.000, dia otomatis sudah bisa beli si pisaunya. Nah, dengan lu beli si pisaunya ini, berarti kan secara logika dia udah mikir dong, oh iya gue kan bisa nih beli pisau dan gue juga merasa udah punya tabungan lebih. Dan bahayanya lagi, karena dia tahu password bapaknya dan dia tahu cara mindahin atau cara transfer si pulsa dari HP bapaknya atau HP bokapnya ke HP dia, ya berarti bokapnya udah nggak punya apa-apa dong di pulsa itu. Dia ambil HP bapaknya, dia buka kuncinya, dia coba cek berapa saldonya, dan ketika dia udah dapat saldonya 400.000, dia pindahin ke HP dia, totalnya sekarang udah 500.000 di HP dia, ya akhirnya dia bisa beli pisau dong. Mungkin siklus itu kesannya, ya itu kan paling cuma sekali atau berapa. Bayangin, misalkan nih, dia udah beli untuk si pisau, sekarang dia mau beli sarung tangan. Nah, dari punya bapaknya habis nih pulsanya. Sekarang dia cari lagi, misalkan mungkin kartu kredit emaknya gitu ya. Dan dia baru sadar kalau ternyata kartu kredit emaknya ini punya limit sampai 10 juta. Lu bayangin dah tuh, punya limit sampai 10 juta dan dia pengen beli sarung tangan yang harganya 1 juta. Berarti dia coba cari lagi dong caranya untuk pakai kartu kredit. Dia cari tuh nomor kode kartu kreditnya atau apalah gitu ya. Dia cari, terus dia cari juga ininya, nomor pinnya, apa segala macem. Dia udah bongkar semuanya, nah tinggal gesek aja udah. Dan itu bakal kejadian sampai dia benar-benar udah merasa, wah karakter gua udah mantep nih, udah keren. Kalau mau di istilahnya ya pamerin ke temen-temennya, kayaknya udah yang the best of the best lah gitu. Jadi menurut gua memang sebenarnya ini sangat berbahaya untuk anak-anak dan remaja. Makanya lu tahu kan di beberapa negara mereka banyak banget kasus yang kartu kreditnya tuh ada yang sampai benar-benar macet karena memang anaknya tuh pakai udah sampai ratusan dolar. $1 itu kan sekarang udah seharga 17.000 ya di rupiah. Nah lu bayangin tuh $100 itu udah berapa juta yang dia habisin. Dikali dengan berapa banyak item yang dia beli dan ya tiba-tiba tagihan udah keluar aja tuh $500, $600, ya kan, sama 1 bulan. Belum lagi kalau ternyata dia lakuinnya itu sama 6 bulan. Wah itu bahaya sih, itu benar-benar bahaya. Dan apakah di Indonesia itu ada? Sayangnya ada, bener. Bahkan kita juga melihat beberapa berita ada anak pakai kartu kredit sampai puluhan juta buat main game Battle Arena. Itu luar biasa sih. Dan bukan cuma game Battle Arena, ada juga yang dipakai untuk game FPS ya, first person shooter, ya kayak model PUBG Mobile, Counter Strike dan seterusnya. Yang menurut gue sih, wah ini luar biasa, jujur. Makanya buat gue yang benar-benar nerapin pay to win, ini memang harus disimak banget ya. Karena biasanya kalau udah game pay to win seperti ini, siap-siap lu harus ngerogoh kocek. Oke, mungkin buat sebagai ini aja ya, antisipasi. Sebenarnya apa sih ciri-ciri dari game pay to win ini? Oke, pertama sangat disayangkan memang, tapi biasanya game pay to win ini pakai label F2P atau free to play. Ya memang ini sangat disayangkan sih, karena banyak banget developer mereka melihat sebuah celah. Oke, gua kasih game ini bisa diakses semua orang, which is ya free to play. Ibaratnya kalau di dalam sebuah website atau sebuah
program aplikasi, disebutnya sebagai open source. Kalau udah mengacu ke arah free to play atau open source, biasanya ada microtransaction yang pastinya lu harus ngebayar gitu kan. Dan microtransaction-nya ini beragam. Bisa dari yang kita harus bayar per bulan, misalkan dengan harga 70.000, 80.000, ya itu udah kayak model subscription. Terus juga ada model yang biasanya nih, oke, gue pengen Welkins kalau di Genshin gitu ya, atau gue pengen Primogems yang lebih banyak lagi. Nah itu nanti bakal dikasih lagi tuh. Misalkan ada yang paket untuk beli Primogems harganya 300.000 atau 500.000 gitu ya, karena pengen dapetin karakter baru. Terus juga ada yang dari Blue Archive atau beberapa game kayak Fate, mereka juga nawarin tuh paket-paket yang luar biasa mahal. Tapi kalaupun digaransiin bakal dapat karakter bintang 5 yang gembar-gemborin sama banner, ya jangan berharap banyak ya. Lu bayangin game kayak begitu, lu udah bayar berapa juta gitu ya, tetep lu dapetnya yang aduh. Udah deh, jangan. Itu sih yang menurut gue sangat disayangkan sebenarnya dari game pay to win dengan basisnya ya free to play. Terus juga yang kedua, karena tadi gue udah bilang biasanya kalau game pay to win itu ada beberapa paket. Dari paket yang harganya mungkin di sekitaran 16.000 ya, terus ada juga yang di harga 30.000-an, bahkan di beberapa game juga mulai atau startnya itu di harga 70-80-an. Jadi memang sebenarnya beragam sih, tapi intinya pada dasarnya game pay to win itu dia ada paket. Untuk di video berikutnya gue bakal kasih tahu game apa yang sebenarnya bener-bener pay to win banget lah. Bahkan lu sebagai seorang whaler, nah ini nanti bakal gue jelasin juga di video berikutnya, itu belum tentu bisa lu menjadi pemenang. Karena banyak whaler yang ada di dalam satu game ini. Jadi menurut gue sih, wah kacau ini game memang. Jadi itu aja dulu. Kalau misalnya lu suka dengan video ini, silahkan like dan komen. Dan jangan sungkan kalau misalkan kalian mau subscribe channel ini. Thank you. Semoga kita bisa ketemu lagi.